Ya, hari ini kita melihat bagaimana mahasiswa belajar. Saya akan memberikan challenge mereka nanti, bagaimana mereka membuka dan menutup sebuah video atau konten YouTube. Kita akan lihat keseruannya dalam proses pembelajarannya. Nama saya Wasadai. Dari kuis kemarin saya jawab ada 9 cara, salah satunya lewat YouTube. Udah? Sudah, Pak. Oke, berikan aplaus. Nama saya Destin Marnumendava. Dari kuis yang kemarin ada 9 cara, yaitu Drive, YouTube, Create. Di dalam Create itu ada 5, Google Slide, Docs, Drawing, Lupa. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi kemarin itu ada 9 cara. Yang pertama itu Drive, YouTube, Create. Nah, di dalam Create itu ada 5 cara: Docs, Slide, Sheet, Drawings, sama Forms. Sama bisa juga melalui upload dan via link. Oke, berikan aplaus. Terima kasih. Yang saya jawab di kuis kemarin Pak itu Google Slide. Ada berapa? Ada yang Total ada berapa? ada sih 9, tapi yang saya tahu yang saya isi kemarin di kuis ada sekitar 5 ya. Itu Google Slide, Google Docs, YouTube dan Google Drive. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Ibu. Ya, saya Sherry Pati. Ada 9 cara untuk melampirkan file di Google Drive, YouTube. Yang kedua, kita create dokumen, spreadsheet, slide, of Google Form, drawing. Terus kita upload. Lalu yang terakhir kita bisa share link. Oke, berikan aplaus. Ya. Perkenalkan, nama saya Yatnia Laura. Ada 9 cara pendidik mengirim tugas, yaitu dengan cara satu, melampirkan file dari Drive, terus kedua YouTube, terus yang ketiga Create, yang dimana Create itu terdiri dari Docs, Slide, Sheets, Drawing, Forms, Upload, sama link. Oke, berikan aplaus. Dari penjelasan Bapak tadi yang saya tanyakan Pak tentang Google Form, karena yang tahu aku selama ini Google Docs sama Google Slide. Jadi Google Form itu saya Oke. Saya tidak membahas ke Google Form. Kalian tahu pernah ngisi kuis-kuis nanti ketika skripsi ada sebar angket, nah itu pakainya form, Google Form. Ini pakainya Google Form. Gitu. Memang saya tidak menyentuh ke sini. Ya, shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah Pak Buyung Kosaputra berikan melalui YouTube. Di dalam YouTube itu dijelaskan tentang membuat tugas, memberikan tugas, serta menyerahkannya. Ada 2 sisi. Yang pertama sisi dari guru, yang kedua sisi dari mahasiswa itu sendiri. Yang pertama dari sisi guru, classroom-nya tentunya berbeda dengan classroom dari sisi mahasiswa. Di dalam classroom sisi guru, sisi teacher, di situ terdapat assignment. Ada juga di bawahnya quiz assignment. Nah, untuk memberikan tugas kepada mahasiswa atau siswa yang diajar oleh guru tersebut melalui Google Classroom, maka pilih assignment.
Nah, di assignment itu di situ bisa kita kirimkan tugas. Ada 9 cara. Pertama, Drive. Yang kedua, YouTube. Yang ketiga, Docs, Sheets, Slides. Kemudian ada juga Drawings, Forms, Upload, dan Link. Nah, di dalam video itu Pak Buyung menerapkan pemberian tugas dengan memberikan link YouTube. Nah, dengan link YouTube ini kita bisa pencet, kita bisa klik icon YouTube itu, kemudian kita bisa juga cari langsung di situ video yang akan kita bagikan, akan kita sharingkan kepada mahasiswa kita. Di situ bisa dikirimkan, kemudian di dalam video itu juga bisa dijelaskan mengenai rubrik dari penilaian tugas tersebut. Bisa di-setting dan itu hanya khusus di Google Classroom sisi dari guru atau dosen atau pembimbing. Kemudian dari sisi mahasiswa atau dari sisi siswa menerima tugas tersebut dan siswa bisa mengerjakannya. Mahasiswa bisa mengerjakannya dengan pencet plus, icon plus itu. Icon plus itu bisa melalui Docs, bisa melalui slide, bisa juga melalui upload, bisa juga melalui link, tergantung bagaimana permintaan dosen tersebut di dalam Google Classroom itu. Kemudian mengenai penilaian, ketika sudah dinilai hasil tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dari dosen, maka tidak boleh lagi di turn in. Kenapa? Karena ketika di turn in, maka hasil tugas tersebut tampilnya di akhir, sehingga dosen bisa mengubah lagi nilainya. Aturannya yang 100 bisa menjadi berbeda, bisa 90, bisa 50, tergantung dosennya. Jadi seperti itu yang saya dapatkan dari video Pak Buyung. Terima kasih. What's the question, sir? I'm sorry. Sebutkan apa yang kamu dapati dari pembelajaran. Yang saya dapetin dari mata kuliah Pak Buyung, Dari video terakhir. video terakhir yang diupload, ada 9 cara untuk mengumpulkan tugas. Yang pertama ada dari G Drive, Google Drive. Udah kita buat biasa tersimpan, itu bisa langsung connect ke Google Classroom, terus bisa dari YouTube. Kita bisa create juga dari, ada 5 tools di situ: Google Docs, Google Sheet, Google Slide, Drawing, and Google Form. Bisa juga upload dari data yang ada di laptop kita, dan yang terakhir kita bisa share link. Itu yang saya dapat. Yang saya dapat dari topik pembelajaran Bapak kemarin yang terakhir, mana dalam Google Classroom itu terdapat jenis pengiriman tugas, ada Google Docs, ada Google Slide, ada Google Form, dan seterusnya ada. Terus yang sering siswa pakai itu adalah Google Docs. Karena Google Docs itu yang sering dipakai untuk bisa mengerjakan tugas seperti contohnya multimedia, bisa diketik melalui Google Docs. Terus lalu dikirim di Classroom. Terus dosennya juga dapat mengirimkan melalui Google Classroom-nya bagi siswanya, supaya siswa juga dapat mengupdate semua tugas-tugas yang dikirim di Google Classroom. Terus untuk siswa juga dapat melihat tugasnya di Google Classroom melalui pengiriman dosen yang dikirim di Google Classroom. Terus gimana kalau di Google Classroom itu juga terdapat penilaian. Contohnya kalau memang dikirim kembali tugasnya itu, kalau sudah diperiksa kembali jangan dikirim kembali. Contohnya nilai yang kemarin itu 100, jangan dikirim kembali. Soalnya kalau memang dikirim kembali nanti dapat terubah nilai kita itu. Contohnya yang 100 tadi dapat menjadi 50 atau 20. Terus kalau memang udah terlanjur kita kirim, contohnya tugas kita yang sudah siap tadi terus sudah dinaik koreksi kembali, nah 100, tapi karena kelalaian kita
dapat kita kirim kembali. Soalnya itu bukan tak sengaja, itu mungkin tak sengaja mungkin, tapi terkirim terus dosennya memeriksa, ya dapat dikirim kembali, terus nilai kita lagi 50, terjadi hanya 50. Terus kalau memang tugas kita itu sudah terselesaikan, mari kita throw in dengan baik, mari kita lihat benar-benar sudah kita kirim atau belum. Itu aja Pak, terima kasih. Bapak di sini menjelaskan tentang gimana cara bikin tugas di Google Classroom dari sisi teacher dan sisi murid. Di dalam, kalau di sisi teacher itu kita bisa ngeblast ke 9 sih. Ada 9 tahapan. Jadi ada drive. Tadi aku lihat di sini ada drive, ada bisa di share di YouTube juga. Terus bisa pakai Google Slide, Docs, Excel itu Sheets, dan form. Bukan form, slide, baru form, baru apa satu lagi aku lupa. Terus abis itu terus dari sisi muridnya juga bisa aku baru sampai menit 20 ya. Muridnya juga bisa langsung di attach filenya untuk ngumpulin tugasnya. Dengan ada tulisan, ada cara nge-attach filenya juga. Terus habis itu baru sampai situ sih Pak. Oke, apa nanti isinya? Oke teman-teman, saya akan coba mengulas kembali apa yang dijelaskan Pak Buyung mengenai Google Classroom. Nah, topik kali ini dalam Google Classroom membahas mengenai bagaimana membuat topik, memberikan dan mengumpulkan tugas. Nah, perlu kita ketahui bahwa penggunaan Google Classroom ini terbagi menjadi dua pihak. Yang pertama yaitu pengajar dan juga sebagai murid. Nah, pengajar itu merupakan seseorang yang memiliki hak dalam memberikan tugas kepada muridnya. Nah, bagaimana cara memberikan tugas kepada murid oleh pengajar? Yaitu dengan cara membuka Google Classroom. Nanti di situ akan terlihat tulisan classwork. Nah, di dalam classwork itu jika kita klik, maka akan muncul baik itu assignment ataupun assignment form. Nah, assignment itu merupakan salah satu cara dalam mengirimkan tugas kepada muridnya. Nah, sedangkan seorang siswa dalam mengumpulkan tugasnya itu akan terlihat di layar utama jika membuka Google Classroom. Nah, dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh pengajar tentunya ada beberapa cara. Yang pertama bisa melalui Google Docs, bisa melalui Google Slide, bisa melalui link dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang belum saya jelaskan mengenai bagaimana seorang pengajar memberikan tugas kepada muridnya. Nah, dalam memberikan tugas kepada muridnya, seorang pengajar dapat melakukan atau dapat mengirimkan tugas dengan 9 cara. Apa saja itu? Yang pertama melalui Drive, yang kedua YouTube, yang ketiga yaitu mencakup Create yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu Docs, yang kedua yaitu Sheet, yang ketiga Slide, yang keempat Drawing, dan yang kelima adalah Form. Nah, yang berikutnya yaitu Link dan juga bisa melalui Upload. Nah, tentunya dalam seorang murid jika mengirimkan tugas terkadang memiliki kelalaian, atau yang sering terjadi jika seorang murid mengirimkan tugas, jika telah diberikan nilai maka di-turn in-kan kembali. Ini merupakan suatu hal kesalahan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa ataupun para murid. Nah, tentunya
itu merupakan berefek untuk nilainya, di mana dia mendapatkan 100 bisa menjadi 50. Kenapa? Karena dari perbuatan ataupun kelalaiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, perkenalkan nama saya Melissa Destri Gracia Batee. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran minggu yang lalu, yaitu mengenai topik tentang membuat tugas dan penyerahan tugas. Jadi di sini ada beberapa cara siswa dalam mengumpulkan tugas, ada 9 cara, yaitu dengan cara Drive, YouTube, Docs, terus Sheet, Slides, Drawings, Form, Upload, dan Link. Kemudian ada beberapa juga, terkadang mahasiswa memiliki kelalaian dalam pengumpulan tugas, di mana ketika mahasiswa telah mengirimkan tugas dan kemudian dosen telah memberikan nilainya, terkadang mahasiswa mengirimkan kembali tugas tersebut kepada dosen, sehingga dosen tersebut mengurangi nilai mahasiswa tersebut. Demikian, Pak. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana mahasiswa belajar untuk menutup sebuah konten. Bisa saksikan, dan kalau ada yang mau komen siapakah dia pelakunya, tulis di komen di bawah ya. Oke, silakan Bro. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini kita dapat mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga buat teman-teman yang lainnya. Bagi juga buat keluarga yang lainnya, biar mereka dapat mengetahui tentang bagaimana kita dalam menggunakan elektronik yang ada. Demikian dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.